Hello, welcome to Vitus Talks, podcast di mana kamu bisa eksplor dunia IT dari tren sampai isu terkini. So, enjoy the podcast and let's start! Hello, welcome back to Vitus Talk. Dan saya Jeffrey yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, untuk teman-teman Vitizen, pasti teman-teman Vitizen udah banyak sekali sih nonton video-video kita. Udah banyak sekali yang kita bahas di tahun ini. Kita udah bahas dari sisi AI. AI udah bahas banyak dari sisi bagaimana infrastrukturnya, bagaimana juga use case-nya, bahkan dari sisi security-nya. Nah, tapi kita ada satu topik nih yang kita belum bahas sebenarnya. Banyak yang kita belum bahas tapi sebenarnya lagi ngetren juga. Dan juga bisa membantu untuk bagaimana mengimplementasikan AI untuk membantu transformasi digital. Nah, apa itu yang akan dibahas? Nah, kita akan membahas lebih detail tentang Wi-Fi 7 atau Wi-Fi 7. Dan untuk podcast kali ini, kita akan kedatangan dua narasumber sekaligus. Nah, yang pertama kita kedatangan Bapak Teguh Prasetya, beliau selaku Ketua Asosiasi IoT Indonesia. Dan yang kedua, kita kedatangan Pak Putut Wijaya, selaku Product Solution Manager dari Huawei Indonesia. Tanpa berlama lagi, mari kita diskusi bersama dua narasumber kita. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mas Selamat Jeffrey. siang. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk nih Pak ke topiknya, mungkin sedikit nih Pak, boleh dari Pak Teguh, Pak Putut memperkenalkan diri ke teman-teman Vitizen, gitu lebih detail. Oke, dari Pak Teguh Boleh mungkin. dong. Ya. Selamat pagi, siang, sore, malam ya, para Vitizen dimanapun Anda berada. Saya Teguh Prasetya, Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia, yang sehari-hari juga menjadi profesional di bidang digital infrastruktur, tentunya untuk Indonesia dan khususnya juga untuk kalangan baik perkotaan maupun di pedesaan. Terima kasih. Oke, thank you Pak Teguh. Nah, Pak Putut, silakan Pak. Ya, halo para Vitizen, selamat siang, sore, dan malam. Salam kenal semuanya, saya Putut Wijaya dari Epidatacom, Solution Manager di Huawei. Ya, kurang lebih secara industri mirip sama kayak Pak Teguh ya. Jadi udah malang melintang juga di dunia IT, di ICT companies juga, dan sekarang di Huawei. Jadi harapannya nanti kita bisa coba menceritakan lebih lanjut lah terkait tren dan juga pengalaman kita di masing-masing lini Wi-Fi 7. Oke, thank you Pak Teguh sama Pak Putut untuk sekali lagi waktunya. Nah, langsung aja nih Pak, pasti banyak yang nanya Wi-Fi 7. Sebenarnya kalau saya pengen dari sisi Pak Teguh sih. Pak Teguh kan memang tadi juga udah secara profesional banyak tuh dari sisi perkotaan, pedesaan. Nah, mungkin paling basic, sebenarnya butuh nggak sih Wi-Fi 7? Nah, paling basic aja Pak. Pasti banyak yang nanya kan, ini tren berubah mulu. Kenapa sih ada Wi-Fi 7 gitu? Iya. Apa butuh gitu? Mungkin ada Pak Teguh. Oke, nomor satu yang paling menonjol fitur utama dari Wi-Fi 7 adalah banyaknya perangkat yang bisa terkonek dengan dia. Oke. Kenapa banyak? Karena Wi-Fi 7 ini kalau kita lihat sekarang ya, sekarang kita Wi-Fi biasa deh, mulai dari Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, itu kan hanya dua frekuensi kita, Ya. 2,4 sama 5,8. Ya. 5,8 pun kalau di Indonesia kan nggak bisa penuh ya, Betul. paling cuma 40 MHz gitu ya. Harusnya 80, tapi kan Betul. nggak bisa lagi kan gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan Wi-Fi 7 ini itu ada ditambahin satu band frekuensi yaitu 6 GHz. 6 GHz. Yang lebarnya kalau sekarang di Indonesia sudah boleh 300 ya 320. MHz, 320. Dari 800 gitu ya. Ya. 500 katanya nanti masih dipikir-pikir oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian kalau sekarang kenyataan yang ada sekarang di rumah kita aja deh, kalau teman-teman Vitizen gitu ya, yang di rumah sudah implementasi smart home misalkan. Kan sering dong lampu mati, tiba-tiba lampu nyala, itu kok lampu saya yang di sana masih kelap-kelip ya. Iya. Itu artinya dia nggak dapat IP address. Oke. Kapasitas penuh. Apalagi kalau rumahnya tingkat 1, 2, 3 gitu ya. Jadi akan kejadian sering seperti itu. Nah, Wi-Fi 7 dengan kapabilitas tadi, multifrekuensi dan segala macam, yang bisa dihandle dalam satu rumah, itu malah sekarang sudah bisa lebih dari 200 device ya. Kalau tadinya kan Wi-Fi 5 misalkan, itu paling cuma 100 device mentok lah, 128 lah sebenarnya. Nah, ini juga menjadi kalau ditanya perlu nggak sih
semakin kita pakai banyak yang harus terhubung dengan WiFi, kan perangkat itu nggak cuma laptop gitu ya, perangkat-perangkat IoT kan tumbuhnya gede banget. Apalagi kalau melihat statistik yang ada saat ini, rumah di Indonesia yang sudah dikategorikan rumah cerdas gitu ya, Smart home. smart home, itu jumlahnya udah 11 juta rumah. 11 juta. 11 juta rumah. Dari memang 82 juta rumah ya. Tapi pertumbuhannya setiap tahun itu kira-kira 1,5 jutaan deh. Setiap tahun 1,5 juta nambah rumah. Dan setiap rumah rata-rata nggak mungkin dong punya IoT device cuma 1, 2 kan gitu ya. Paling 10 gitu. Nah, ini yang membuat kita mengatakan bahwa sudah dibutuhkan Wi-Fi 7. Oleh sebab itu kan kalau kita merunut ke belakang lagi, teman-teman dari Komdigi, bapak-bapak kita dan ibu menteri Ya, di Ibu Menteri Komdigi kita. Bu Menteri Komdigi tanggap di awal tahun ini udah ngeluarin nih, silakan digunakan Wi-Fi 7. Jadi selain kapasitas nomor 1 ya, yang kedua mungkin nanti lebih jauh bisa dijelaskan Mas Putut masalah kecepatan. Kecepatan. Nah, karena bisa make 2,4, 5,8, 6 giga barengan, kecepatan jadi akhirnya kalau dijumlahkan Dijumlahkan jadi itu menjadi gigabit per second nih gitu. Jadi rumah kita menjadi rumah giga nih gitu. Sudah bukan lagi rumah mega, Rumah nih. mega, rumah rumah giga, giga, ya nih, kan? gitu. giga secara konektivitas. Secara konektivitas. Jadi dengan demikian kalau kita mau streaming di dalam rumah, di dalam satu WiFi sangat dimungkinkan. Kualitasnya juga sudah bukan kualitas kaleng-kaleng 4K, 8K pun hajar gitu kan. Hajar 8K mentok kanan ya, 120 fps. Iya. Kalau mau gaming pun gaming nggak hanya 120, kalau 8K udah 240 pun FPS hajar deh gitu. Jadi udah extra ordinary. Jadi Extraordinary. begitu. Jadi memang dengan demikian kapasitasnya banyak, kemudian kecepatannya tinggi. Satu lagi yang merupakan keandalan Wi-Fi 7 adalah latensinya rendah banget. Oke, latensinya rendah. Dengan demikian, maka nggak ada nge-lag kalau video. Kalau game, nggak ada tembak-tembakan yang telat gitu Telat, ya. nembak Habisnya set, ketembak sendiri. ketembak sendiri. Nah, itu juga nggak ada. Karena ordernya juga udah order di bawah 1 milisecond di sana. Dimungkinkan oleh hal itu dengan Wi-Fi 7. Dengan Wi-Fi 7. Jadi kalau ditanya butuh nggak sih gitu, ya pastinya dibutuhkan. Dan setiap perkembangan teknologi itu kan pasti semakin improve ya. Ya. Semakin improve tapi harganya segitu-segitu aja gitu. Nggak boleh lebih tinggi juga gitu. Kenapa nggak boleh tinggi? Ya zaman dulu aja. Kita beli laptop misalkan, dulu berapa? $400. Oh itu masih apa? X86 gitu kan. Ya. Sekarang udah pakai Ultra 9, AMD Ryzen 9, berapa harga? $400 juga, sama-sama juga. Jadi kembali lagi bahwa perkembangan teknologi ini, terutama perkembangan standarisasi terhadap dari Wi-Fi 5, 6, 7, itu tentunya juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Sejalan juga dengan pengembangan aplikasi, pengembangan perangkat, sejalan juga dengan strategi untuk pemerintah kan gitu ya. Ujung-ujungnya apa sih? Kalau semua dipakai, yang diharapkan adalah ekonomi naik kan gitu. Ekonomi naik, tapi ekonomi nggak bisa naik kalau nggak ditunjang juga dengan lapangan kerja yang naik kan gitu ya. Jadi ini akan menjadi investasi naik, lapangan kerja naik, ekonomi naik. Ini akan jadi satu kesatuan yang bisa dikatakan pakailah Wi-Fi 7. Pakai Wi-Fi 7. Wah, thank you Pak Teguh. Penjelasannya sangat detail, panjang gitu. Sampai kayaknya saya mau nanya yang berikutnya udah kejawab. Ntar saya lagi mikir jadi mau nanya apa lagi kan. Tapi thank you Pak Teguh untuk penjelasannya. Mungkin aku mau ke Pak Putut nih. Dari sisi yang praktisi langsung nih kan, dari solusi ya. Kita tahu lah Pak Putut kan lagi di Huawei. Nah, bagaimana dari sisi Huawei sendiri sih melihat untuk Wi-Fi 7 ini gitu? Apakah ya salah satu yang jadi membantu juga untuk mengembangkan atau mengikuti trennya atau seperti apa? Mungkin dari Pak Putut bisa sharing. Ya, kalau dari sisi pengalaman ya Huawei di sisi Wi-Fi 7 tentunya ngikutin arus dari global market juga secara teknologi dan juga secara tren. Apalagi kan di Indonesia kan kita kemarin rilisnya kan di tahun 2024 ya, bulan Februari ya. Mulai dari situ kan pastinya kan banyak beberapa prinsip lain ya, nggak hanya Huawei, pasti mereka juga berlomba-lomba lah untuk mengadopt teknologinya bisa dipakai di Indonesia, seperti itu. Nah kalau misalnya kita merefer terhadap kebutuhan user,
ya kita akan lakukan itu juga. Kita go to market. Salah satu contohnya dengan partner, dengan prinsipalnya juga, somehow juga dengan asosiasi gitu ya. Kita jalan bareng dengan mereka. Jadi awareness itu penting sebetulnya untuk mereka tahu trennya seperti apa di market. Terus secara endpoint mereka compatibility-nya seperti apa, ya kan? Kalau misalnya beberapa prinsipal endpoint yang mereka belum support, mereka kan bakal berpikir juga kan, kalau saya brand yang mau dipakai secara endpoint, saya harus buat juga bisa compatibility ke Wi-Fi 7. Nah itu hal yang penting juga. Terus kalau kita bicara terkait kecepatan tadi sempat dibahas juga sama Pak Teguh ya, itu kan bisa up to sampai 320 MHz ya. Itu juga ya, itu kalau boleh dibilang atau dikatakan white papernya kan bisa di atas 9 giga. Itu otomatis akses point-nya itu harus sudah punya port 10 giga juga tuh Pak. Ya theoreticalnya seperti itu. Terus latensinya sangat membantu, cukup kecil karena dia punya MRU gitu ya, multi resource unit. Jadi kalau misalnya ada transmit data yang dia pakai, user lain bisa pakai gitu ya. Jadi nggak dedicated lines lah, boleh dikatakan seperti itu. Nah yang menarik, kalau di Huawei kita juga punya yang namanya Wi-Fi Shield, gitu Wi-Fi Shield. Apa itu Wi-Fi Shield? Jadi kalau misalnya kita internetan gitu ya, dan seakan-akan ada attacker dia mau coba hacking lah via signal Pak, via wireless gitu ya. Nah itu kita bisa modulasi secara sinyalnya. Jadi mereka akan juga kesulitan buat coba hacking dari situ. Oke, berarti mikirin juga security-nya ya? Security-nya difikirkan juga. Jadi kecepatan, security, dan juga dari segi compatibility perangkat kita juga siapkan juga port yang 2,5 giga, 5 giga sampai 10 giga. Tergantung seriesnya. Gitu. Jadi cukup beragam variasinya. Oke, kalau dilihat berarti sebenarnya dari Huawei itu banyak sekali istilahnya dari sisi perangkat pun sudah sangat mendukung untuk Wi-Fi 7. Maksudnya juga udah arah semua perangkatnya dan segala macam. Betul. Beberapa portofolio kita sekarang secara produk all in itu udah support Wi-Fi 7. Nah, tapi baik lagi memang tergantung endpoint yang kita gunakan ya, gitu ya. Somehow kalau misalnya mereka memang bisa compatibility secara full, dia juga bisa mendapatkan feature yang namanya link bonding. Jadi 2,4, 5 GHz bisa digunakan secara bersamaan. Artinya apa? Secara throughput lebih besar, dan kalau secara ada isu di sisi bandnya ya masih ada backup juga. Mereka bisa pakai band yang lain dan channel yang lain juga. Itu keunggulannya juga sih dari sisi Wi-Fi 7. Oke, nah menarik sih. Misalnya jadi tadi kalau dari penjelasan Pak Putu tuh kita jadi dapat insight bahwa dari Huawei sendiri juga melihat bahwa Wi-Fi 7 ya memang dari tren kan juga pasti mengikuti gitu, dan juga memikirkan banyak sekali gitu. Orang cuma mikirin biasa connectivity, jarang banget tuh ada yang mungkin dari sisi perangkat network seperti ini tuh memikirkan dari sisi security. Kan kita kan kadang, karena itu kan kalau kabel kelihatan kan, dicolok kelihatan. Kalau ini kan mana kita connect kemana gitu kan, ngawang-ngawang gitu kan. Mungkin orang zaman dulu ngeliatnya ini connect kemana, ini dukun mana atau gimana kan bercandaannya, ya kan. Nah jadi pikirkan ada security-nya. Nah cuman yang menarik sebenarnya penasaran gitu, pasti banyak sekali orang akan bertanya. Nah mungkin tadi udah disinggung sama Pak Teguh, cuma pengen dari Pak Putu itu investasinya. Sebenarnya dari sisi investasinya, apakah benar-benar mungkin sama atau dari Huawei melihatnya seperti apa sih? Karena kan pasti customer existing tuh udah banyak tuh, udah pakai Wi-Fi 4, 5, 6, bahkan yang 6 kan setahu saya juga ini adopsinya jadi cepat. Salah satu yang membantu itu adalah mungkin pada saat kemarin pandemi. Itu kan boosting banget tuh sebenarnya. Sebenarnya kan kalau enggak orang merasa Wi-Fi 5 cukup saya gitu. Sekarang udah lompat gitu kan Wi-Fi 7. Nah, itu bagaimana gitu maksudnya bisa bantu gitu teman-teman bisa dapat insight gitu. Iya, kalau investasi secara pricing ya, ini tentunya dari sisi Huawei. Untuk komparasi di sisi Wi-Fi 6 dengan Wi-Fi 7 itu nggak jauh beda, gitu ya. Jadi tipis-tipis lah Mas Jeffrey, gitu ya, tipis-tipis. Tapi nanti pastinya dari sisi partner maupun dari sisi prinsipal mereka punya program khusus lah, yang nantinya kita coba galangkan terkait hal ini. Lalu yang kedua adalah kita juga perlu assess, gitu ya, bagaimana infrastruktur itu berjalan, gitu ya. Dari kalau kita bicara terkait Wi-Fi kan nggak hanya cuma Wi-Fi ya, tapi kita juga relate ke sistem yang lain seperti controllernya. Kalau misalnya kita punya ada 200 Wi-Fi di satu building, kan kita nggak mungkin deploy satu-satu ya, kita harus punya controller. Nah itu kita juga harus assess apakah controller yang sudah pernah diinvest sebelumnya bisa kompatibel juga dengan Wi-Fi 7 atau tidak. Kalau misalnya bisa kompatibel itu akan sangat bagus ya. Gitu ya. Jadi memang nanti investmentnya dari sisi access point-nya saja.
Seperti itu, Mas Jeffrey. Oke, berarti dari Huawei juga mikirin ya. Mikirin Apalagi ke arah sana. kalau customer-nya udah pakai sebelumnya ya kan, pakai Huawei, Iya. itu tiba-tiba datang, ya pasti juga udah memikirkan untuk misalkan invest tadi dari sisi manajemennya, ya kan, karena manajemen apalagi kayaknya sekarang udah bisa dibilang WiFi itu kayak backbone ya, pengganti dari wired ya kan, hampir. Ya, kalau kita lihat sekarang persentase ya, rumah. Setiap rumah yang bisa dikatakan sudah implement smart home, Yes. itu pasti WiFi. Pasti WiFi. betul. Pasti WiFi. Jadi kalau kita lihat, dan kita lihat pasar ya, pasar WiFi sedunia itu besarannya tahun 2025 ini 4,9 triliun US dollar. Oke. Pasarnya gede banget nih. Memang kalau ditanya WiFi 6 berapa perangkatnya gitu ya. WiFi 6 yang mendekati WiFi 7 yang sudah ada 6 giganya, itu sudah di atas 350 juta seluruh dunia perangkat. Oke. Artinya bahwa ya sebenarnya sudah populer sih, tapi kalau dilihat jumlah setiap tahun gitu ya, WiFi itu berapa banyak yang dikirim, itu jangan heran kalau jumlahnya itu 4,4 billion 4,4 billion setiap tahun perangkat WiFi seluruh dunia ya seluruh dunia. yang dikirim, yang di shipment. Tapi kembali lagi dari situ WiFi 6E gitu ya sebelum WiFi 7 350 juta. Itu udah banyak sebenarnya di tahun ini. Nah, tahun ke depan pasti kan ini jumlah ini kan sama gitu ya. 4,4 miliar nih pasti segitu-segitu aja nih yang akan dikirimin. Tapi bukan lagi WiFi 4, WiFi 5, tapi udah WiFi 6, WiFi 7 gitu. Sehingga kalau ditanya tadi kan ada pertanyaan juga gitu ya, bagaimana economic value-nya gitu ya. Rasanya sekarang teman-teman provider gitu ya, ISP baru ataupun provider baru yang baru masuk, itu perangkat buat pelanggan itu sudah nggak perlu bayar pelanggannya. Jadi sudah disewakan secara gratis. Sekarang ya. Ya. Sehingga trennya adalah mereka hanya bayar layanan, Ya. bahwa perangkat itu sudah termasuk dalam harga layanan. Jadi as a service. Oke, nah dari tadi kan Pak Teguh membahas dari sisi itu kan lebih banyak ke rumah. Sebenarnya lagi penasaran sih, sektor dari sisi sektor lain gitu. Apakah misalkan contoh di office building, apakah ketika kita mau misalkan mungkin kita ada dua sektor. Dari orang mau build new, apakah memang udah semua udah langsung Wi-Fi 7? Mungkin lebih masuk ke jenis sektor sebenarnya. Apa sih sisi industri mana yang membutuhkan paling urgent dari atau yang paling ya sudah itu tinggal mengikuti saja sesuai kebutuhan gitu kira-kira dari Pak Teguh. Ada 3 kategori besar Oke. yang kita hitung, kita lihat. Yang pertama untuk kebutuhan privat. Oke. Kebutuhan privat itu yang paling banyak kalau untuk personal pasti rumah. Ya. Kalau untuk korporasi pasti kantor. Kalau untuk privat tapi agak gede dikit, real estate misalkan, itu pasti kawasan. Itu semua butuh Wi-Fi 7. Oke. Kita menghitung besarannya sekitar 30 triliunan lah di situ marketnya. Kemudian yang kedua untuk publik ya, kalau tadi private ini untuk publik. Publik di mana dibutuhkan? Taman kota. Taman kota. Kita lihat sekarang DKI kan setiap taman ada Wifi, Wi-Fi-nya ya. gitu ya. Itu. Kemudian pusat perniagaan, perbelanjaan, itu butuh Wi-Fi. Nggak mungkin ada nongkrong di kafe nggak ada Wi-Fi, nggak mungkin dah, kan gitu. Dan nggak tanya passwordnya itu nggak mungkin kan gitu. Wi-Fi dong, Wi-Fi dong. Wi-Fi kan dong, gitu. kan set buka Iya. apa passwordnya gitu. Kalau ditanya, kita bayar di situ. Sebenarnya kita bayar udah termasuk di biaya makan dan minuman kan. iya. Tapi kita nggak sadar aja kan, udah Wi-Fi mana gratis? Oh gratis. Nggak ngerti udah dimasukin kan gitu. Kafe, restoran ada di sana. Hotel, rumah sakit, perkantoran itu untuk publik udah pasti menjadi fasilitas. Betul. Dan karena kita nggak bisa kerja kalau nggak ada Wi-Fi kan gitu ya. Betul. Nggak ada internet yang lebih jelas. Tapi kalau dulu kan kita masih sering colokan dong gitu ya. Di meja, colokannya mana? Sekarang kan udah Udah nggak ada. Wi-Fi. Karena apa? Masif kan udah. Jadi lebih mudah, lebih simple. Itu untuk daerah kota besar. Yang ketiga adalah desa. Oh, di desa. Di desa itu sekarang sudah tren balai desa harus ada Wi-Fi. Oke, ya sih. Puskesmas harus ada Wi-Fi. Untuk pelayanan kesehatan kan masyarakat di sana. Jangan salah loh, di desa itu pasarnya juga harus ada Wi-Fi-nya. Pasar desa tuh gitu ya. Jadi kembali lagi,
publik di kota besar, pribadi, kawasan, kan termasuk industri juga ya, Iya. kawasan industri dan segala macam, manufaktur. Desa juga udah dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat demand-nya ya besarnya kira-kira per tahun itu sekitar 38 triliun. Oke, nah pasti kalau orang ngomong kan demand-nya sebesar, pasti kan ada banyak juga teman-teman Vitizen juga kayak parameter untuk menghitung saya invest WiFi 7 itu gimana? Maksudnya kan itu pasti kan invest, kan pasti ada Betul. membantu teman Vitizen pasti ditanya nih, biasanya ditanya sama bos-bos atasnya nih, Pak saya mau implement Pak WiFi 7, nih lagi gini Pak, nih feature gini-gini, oke. Lalu nanti invest segini, apa returnnya? Pasti kan begitu banyak sekali. Gimana Pak? Ya kembali lagi kan, kalau tadi kita sudah menghitung kasar aja gitu ya, market investasinya segitu nih dibutuhkan. Tetapi kita harus lihat juga berapa banyak user yang akan make. Oke. Sementara kalau kita lihat, contoh rumah aja deh. Kalau rumah, kebutuhan rumah untuk broadband sekarang itu masih kurang sekitar 30 juta rumah. Ya. Masih kurang tuh. Kalau 30 juta rumah ini setiap rumah katakanlah 100.000 saja make, bisa dihitung kan? 100.000 dikalikan 30 juta kan gitu. Berarti sudah 30 triliun gitu. Jadi invest sekali, revenue udah tahun kedua balik dong. Tahun ketiga balik dong, kan gitu. Nah, ini yang kejadian. Jadi rasanya ini akan kembali lagi nih. Kalau Anda mau invest segitu, Anda itu baru sektor rumah, Mas. Ya. Belum yang lain-lain gitu. Nah, ini yang saya mengatakan bahwa WiFi 7 itu bukan teknologi yang mahal. Karena angkanya akan ngikutin kan itu. Ya. Sejalan lah. WiFi 7 dipakai 100 mega itu kecil gitu ya. Dipakai 1 giga, oke. Kemampuannya bisa sampai 96 giga. Artinya ruang untuk bergerak ke atas, teman-teman penyedia layanan untuk dapat revenue lebih itu kan masih tinggi ya. Kalau 100.000 aja udah balik 3 tahun, apalagi Ya. 200.000, 300.000 gitu ya. Dan ini yang sebenarnya bisa menggerakkan ekonomi kita. Bahwa ya oke, silahkan akses poinnya segitu, tapi ditambah unsur yang lain, backbone-nya lah, ininya dan segala macamnya. Oke lah, nggak balik setahun 2 tahun, baliknya 4 tahun misalkan. Wah, masih oke gitu ya dari sisi investasi. Apalagi bisa karena udah endpoint-nya, misalnya WiFi 7, perangkat WiFi-nya udah bisa kemampuan seperti itu, bisa ditambahkan add-on, ya, aplikasi. Kita masih belum ngomong iklan loh. Iya. Kalau dulu iklannya cuma gambar, kalau WiFi yang lama kan atau teks deh. Sekarang nggak, udah video. Udah video, betul. Videonya bukan hanya video yang satu arah. Ayo kita video 2 arah dong, kan gitu ya. Ya kayak kita podcast di sini misalkan, besoknya kita bukan podcast lagi. Oh, interaktif nih. Interaktif. 2 arah dengan WiFi 7 sangat dimungkinkan. Jadi mendapatkan revenue tambahan dari sana sangat dimungkinkan. Dan misalkan kalau dengan teks saja revenue-nya cuma $1 misalkan per viewer, dengan video interaktif bisa $10. 10 kali lipat loh potensinya. Oke, thank you Pak Teguh. Nah, ini dari Pak Putut, nih dari sisi yang memang di lapangan. Sebenarnya penasaran sih, di Indonesia sendiri, dari Pak Putut pengalaman gitu, keliling gitu, sebenarnya penerimaan market di Indonesia, mungkin ya pasti sering lah ketemu kasus, itu penerimaan market di Indonesia, itu sektor-sektor itu acceptable nggak sih? Atau mereka sebenarnya, ya resistensi kayaknya enggak, cuma masih wait and see, atau sebenarnya, wah ini sebenarnya udah banyak gitu. Oke. Ini berdasarkan pengalaman ya, Ya, yang berdasarkan pengalaman. biasa ketemu customer yang mungkin secara industri berbagai lini Betul. industri vertikal yang berbeda ya. Jadi pertama-tama ini perangkat saya belum kompatibel nih. Nah, Ya. pasti itu tuh. Ya. Device-nya saya belum kompatibel nih. Terus yang kedua adalah infrastruktur saya gimana di belakang nantinya. Seperti switch-nya, kabelnya ya kan. Terus secara backbone-nya nanti seperti apa gitu. Itu memang berbagai pertanyaan yang biasanya muncul pada saat kita melakukan go to market ya, atau assessment. Ya, jadi itu pasti ada counter lah. Kalau beberapa customer yang mungkin belum aware terkait hal itu ya, tapi di sisi itu kita juga coba jelaskan lah. Coba jelaskan bahwa yang WiFi 7 ini ya punya growth market yang cukup besar ke depannya, dan kebanyakan kan trennya ini kan sekarang kan juga udah ke arah IoT, kita bicara terkait internet, kita bicara terkait bagaimana kita integrasi ke laptop, handphone dengan secara lancar ya. Nah itu experience yang mau kita coba fokuskan sebetulnya, lebih ke arah quality of experience dari sisi masing-masing user.
Jadi kalau kita merelate ke sana, otomatis kita mau coba untuk growth ke depannya tuh bakal nemu titiknya seperti ini gitu. Jadi ya otomatis pikirannya juga terbuka sih. Nah itu satu. Yang kedua mungkin kalau secara di lini industri yang notabene mungkin Mas Jeffrey juga tahu ya kayak smart manufacturing gitu ya, yang kita biasanya melihat orang-orang bergerak untuk memindahkan perangkat itu pakainya forklift gitu ya. Ini pakai AGV Pak sekarang, pakai robot, iya. ya pakai Automatic semua automatic gate vehicle Iya. ya. Nah itu juga banyak juga sekarang pakai Wi-Fi 7 adopsinya di sisi Huawei gitu. Jadi itu experience yang mau kita coba tawarkan juga. Jadi nggak hanya ke smart office, smart home, juga smart manufacturing bisa dipakai juga ke arah sana. Terus juga kita juga punya beberapa customer di hospital gitu ya. Kita juga tawarin juga ke sana. Jadi kalau misalnya mereka mau akses data secara real time dari sisi dokter atau akses image lah, telemedicine gambar yang secara real time itu kan berat, datanya kan data streaming ya. Itu juga secara kecepatan kita juga bisa ngejar. Oke, thank you Pak Putut penjelasannya. Jadi benar-benar dari sisi Huawei ngelihatnya kan tadi ada dari sisi manufacturing itu juga ada tadi AGV, terus smart hospital, yang dimana bahwa yang image itu sangat apa istilahnya jadi game changer kan, apalagi kemarin pandemik semua udah telemedik kan, apalagi di rumah sakit juga kayaknya banyak sekali kayak rumah sakit sudah menerapkan istilahnya apa ya kayak remote gitu, misalkan kayak dokternya di mana, yang sakit mah di mana gitu kan. Betul. Pasti kan butuh backbone untuk transmit datanya. Betul. Dan itu Wi-Fi 7 sangat istilahnya bisa sangat membantu mengimplement itu lebih baik. Nah, relate ke sana sebenarnya jadi kepikiran adalah bagaimana untuk tren ke depannya. Nah, khususnya mungkin kalau dari Pak Teguh tuh ngeliatnya kan karena mungkin juga bermain di sisi IoT kan. Nah, ini bagaimana nih trennya IoT 3 sampai 5 tahun ke depan itu dengan adanya Wi-Fi 7 itu sebenarnya. Jadi yang pertama tentunya kalau tren ke depan kan kita ngelihat AI akan semakin masif, penggunaan AI. Mau nggak mau kembali lagi, dan AI-nya bukan AI teks-teks saja kan, udah AI-nya udah ada gambar, ada video, bahkan kolaborasi di sana itu akan masif. Jadi dengan demikian tentunya perangkat-perangkat IoT juga akan berkembang gitu ya, menjadi semakin masif. Jumlahnya makin banyak. Rumah-rumah kalau kita lihat pertumbuhannya setiap tahun 15% gitu ya, 1,5 juta. Itu akan lebih cepat lagi lah dengan perkembangan ke depan. Kemudian kalau kita lihat juga cloud ya. Cloud juga sudah semakin berkembang. Data center pun akan semakin berkembang, artinya nggak hanya data center yang besar, tapi data center yang sifatnya edge, yang lebih dekat lagi lah di situ. Dengan demikian maka ini juga dituntut jaringan yang kuat. Jadi Wi-Fi 7 ini menjadi satu keniscayaan yang akan diadopsi secara masif ya dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, sekarang kan pertanyaannya what next gitu lagi ya. Dan Wi-Fi ini akan lebih banyak lagi. Kalau sekarang sudah ada Wi-Fi 7 itu kalau nggak salah 802.11 BE ya. BE. 11 BE. 11 BE. Sekarang ini sudah mulai 11 BF ya untuk AI sensing. Ini sudah akan standarisasinya sudah ada. Tentunya kalau tanya perangkatnya nanti Mas Putut yang akan cerita perangkatnya ya. Yang jelas kalau dari kita perkembangan ini sangat sejalan dengan pertumbuhan AI, sangat sejalan dengan pertumbuhan IoT. Jadi sensor di mana-mana itu akan menjadi kenyataan. Dan sensor di mana-mana ini sudah bukan lagi sekarang aja di kacamata udah ada sensor kan. Betul, gitu ya. Yeah. Smart glasses sudah smart ada. Glasses. Itu butuh Wi-Fi 7 juga ya. Itu hologram itu kembali lagi. Segala VR, XR gitu akan tumbuh dengan masif dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Tambah satu lagi ya, transportasi. Jangan dilupakan. Betul, transportasi. Yang apa auto. Dalam mobil Anda. Kalau nggak ada Wi-Fi, mati gaya. Kan gitu ya. Dan itu semua sekarang udah smart car semua ya. Car. Dan kalau kita lihat kemarin saya barusan dari Cina juga dikasih tahu nih, gila bener. Pertumbuhannya sudah sangat-sangat cepat dan kita sudah bisa mengatakan bahwa everywhere kita harus terkoneksi. Di rumah, di jalan, di tempat bekerja, di tempat leisure gitu ya, mau kafe apa segala macam, transportasi umum, publik, sampai nanti kita ke rumah kembali. Jadi ini semua adalah everywhere. Jadi rasanya
kita harus terkoneksi tidak hanya dengan megabit per second, tapi sudah harus terkoneksi dengan gigabit per second. Oke, menarik sih. Jadi quote-nya kayak everywhere connected ya. Everywhere connected with gigabit per second. With gigabit per second. Gitu. Itu bisa jadi trademark tuh. Oke, nah dari Pak Putut, tadi udah disinggung-singgung. Nah, dari sisi Huawei sendiri, itu bagaimana untuk tren ke depannya? Tren ke depannya dari Huawei, tentunya kita nggak hanya kembangkan dari segi platform Wi-Fi 7 aja ya, secara AI, tapi kita juga kembangkan juga secara monitoringnya juga. Gitu ya. Tentunya kalau kita bicara terkait lini operation, teman-teman engineer, gitu ya, teman-teman developer pada saat mereka untuk doing something atau misalnya ada isu yang berhubungan dengan Wi-Fi ini, mereka juga bisa berkolaborasi dengan AI-nya Huawei, gitu ya. Mereka bisa tanya tuh di AI-nya Huawei, gitu ya. Problemnya misalnya ada user nggak bisa connect, nanti dia akan melakukan semacam chat GPT. Iya, ya? Biasanya kita kan chat GPT kan melalui website chat GPT ya, kita tanya-tanya di situ. Nah, nanti kita juga bisa melakukan hal itu juga di Huawei. Kita susun patternnya, kalimatnya gitu ya, nanti kita lakukan training juga ke teman-teman engineer-nya. Gitu. Itu semua bisa kita lakuin. Termasuk juga kalau misalnya melakukan yang namanya auto self-healing. Jadi just in case pada saat terjadi isu interference, kita bisa lakukan auto self-healing berdasarkan tadi parameter yang kita lakukan di sisi chat GPT-nya versi Huawei. Nah, itu bisa jadi trigger ya. 1-3 tahun ke depannya maupun 5 tahun ke depannya. Nah, jangan salah juga di sisi Huawei pun sendiri secara paten EEE Huawei nomor 1 Pak, gitu ya, untuk Wi-Fi 7. Gitu ya, satu-satunya gitu. Nah, sekarang dari teman-teman R&D pun juga sekarang mereka mencoba untuk develop itu untuk sisi paten terkait yang Wi-Fi 8. Wi-Fi 8 gitu. Jadi Wi-Fi 7 aja di market belum settle, belum banyak yang orang aware. Ini kita mau coba banyakin patennya juga nanti di Wi-Fi 8. Jadi harapannya kontribusi kita di global itu bisa menambah daya dari sisi teknologi ya. Gitu ya, karena makin banyak paten tentunya kan makin banyak produk gitu ya yang bisa semuanya kembangkan, gak hanya Huawei tapi semuanya kembangkan karena impact-nya kemana-mana tuh Mas Jeffrey gitu ya. Oke, berarti menarik sih dari sisi Huawei, keren ya, udah mikirinnya Wi-Fi 7 udah sampai Wi-Fi 8 ya, karena saya juga tahu sih, maksudnya kalau di Huawei itu dengan tim R&D-nya sangat kuat sekali. Sehingga itu ada satu kota Mas khusus tuh kemarin kita kunjungi di sana, Guangdong ya. Guangdong. Khusus 20.000 orang loh Mas. Untuk R&D only ya, itu memang mengerikan. Yang salah satu membedakan itu sebenarnya. Ya kita nggak bahas ke sana. Nanti bisa panjang nih kalau kita bahas teknologi brand tertentu. Oke. Nah, mungkin biar lebih cair nih, kita mau sedikit main games nih. Ada true or false aja. Kita jawab true or false. Oke ya. Jadi ini cukup dijawab true or false aja. Nggak perlu ada alasannya. Jangan dikasih tau kenapa true, kenapa false gitu. Yang pertama, mungkin yang singkat-singkat aja. Yang pertama adalah Wi-Fi 7 itu fokus hanya pada speed. True or false? False, ya. Karena tadi udah dibahas, kita udah bahas banyak ya, Wi-Fi 7 tidak hanya speednya, tapi juga ada dari sisi jumlah user yang bisa connect, gitu dan segala macam, latensinya dan juga dari segala macam dari sisi security-nya, gitu. Berikutnya, Wi-Fi 7 bisa bikin koneksi internet lebih stabil di area yang lebih banyak perangkatnya. True or false? True. Betul ya. Oke, next-nya nih yang terakhir. Wi-Fi 7 dapat meningkatkan performa kinerja IoT yang jumlahnya semakin banyak. True. Oke, itu aja sih kayaknya kita gamesnya nggak banyak ya. Nggak banyak. Kalau saya mau nanya sebenarnya Huawei, jangan. jangan kita nggak bahas itu. Oke, mungkin ini udah masuk nih. Kita mau sedikit closing aja. Closingannya adalah, nah ini jadi pertanyaan mungkin yang sebenarnya tinggal dijawab. Wi-Fi 7 itu hype atau seperti kita hanya adapt iOS atau itu benar-benar menjadi game changer dalam dunia network? Wi-Fi 7 akan menjadi game changer.
tetapi harus ditambah juga dengan IP version 6. IP version 6. Jadi nanti untuk next topic. Oke, next topik kita akan bahas IP version 6 IP ya. version Oke, Wi-Fi 7. Nah, oke. Dari Pak Putut, apakah ini hype aja seperti pada umumnya atau ini Ya. menjadi game changer? Pastinya game changer dan tentunya ini bisa jadi metamorfosa ya untuk dunia digital IT di Indonesia gitu ya. Makin banyak yang gunakan, makin juga tren yang berkembang di Indonesia gitu ya. Jadi untuk provider juga mereka juga bakal enhancing teknologinya juga lebih cepat ke arah sana kan, karena endpoint-nya kan juga sudah mendukung, kurang lebih kayak gitu. Nah itu sangat sangat membantu lah buat tren roadmap ke depannya. Oke, thank you. Berarti ini bukan hype ya? Bukan kayak ganti upgrade software, bukan? Tapi di game changer. Tagline-nya unit gigabit per second speed Wi-Fi 7. Oke, mantap. Thank you Pak Teguh Ya. untuk waktunya. Thank Sama-sama. you Pak Sama-sama, Putut Mas untuk Jeffrey. waktunya. Makasih Thank you udah banyak. joinnya di podcast kita Vitus Talk. Oke, dan juga thank you teman-teman Vitizen yang sudah menonton video ini. Jangan lupa seperti biasa teman-teman bisa komen. Mungkin mau kasih pertanyaan yang kepada teman-teman narasumber. Dan juga kalau teman-teman pengen tahu lebih detail bagaimana sih Wi-Fi 7 dan solusinya seperti apa, teman-teman bisa juga nih email ke kita marketing@filtersindonesia.com atau teman-teman juga bisa nih subscribe sosial media kita yang lain, ada juga di LinkedIn, Instagram, dan yang paling penting teman-teman jangan lupa kalau belum subscribe Vitus Talk atau video YouTube kita bisa subscribe dan juga teman-teman bisa share nih ke teman-teman Vitizen yang lain supaya teman-teman bisa untuk mendapatkan manfaat dari Wi-Fi 7 terutamanya. Oke, sekali lagi thank you for watching and see you in the next Vitus Talk. Bye-bye.